Nah, tadi itu rate dependent skin. Tapi ada juga skin yang tidak berubah dengan rate dependent, tapi time dependent. Artinya ya skin before and skin after berbeda. Ya. Nah, ini sangat sering terjadi ketika kita melakukan fracturing atau stimulasi. Ya. Pertama kita fokus dulu ke yang kanan ya, sejarah produksinya. Kita masukkan data flow rate seperti ini. Ya. Pertama kita alirkan di sini, kemudian flow rate-nya 0, artinya kita build up. Kemudian di sini flow rate negatif, maksudnya apa? Artinya kita injek sesuatu. Injek sesuatu dalam hal ini kebetulan kasusnya adalah fracturing. Nah, setelah fracturing, kita matikan dulu ya, kelihatan di bawah. Jadi ini tuh plot laju alir ya, teman-teman. Laju alir yang atas itu tekanan. Nah, kemudian kita alirkan dan kita shut in lagi build up. Ya, shut in atau build up. Nah, kemudian ketika kita dapat atau download data tekanannya, kita bisa melihat seperti yang ini. Ya, kita bisa perhatikan sebagai well test evaluator. Di sebelumnya, sebelum saya melakukan fracturing, laju alir sekian, profil tekanannya itu seperti ini. Jadi dari tekanan sekitar 4.000 ya, kita lihat di sumbu vertikal, awalnya initial pressure 4.000. Ketika saya alirkan, tekanan tuh langsung drop sampai 3.800. Artinya drawdown-nya besar. Kemudian saya matikan langsung pressure wheel up. Ya, jelas. Kemudian di sini tekanan naik, ini kenapa? Karena tekanan injeksi. Kita fracturing. Kemudian kita matikan, tekanan turun lagi. Kemudian kita alirkan lagi di sini, laju alirnya sama dengan laju alir sebelumnya, tapi dapat teman-teman, pressure-nya itu lebih anteng. Nggak perlu dia turun sedrastis yang sebelumnya. Ya, setelah dia flowing, baru dimatikan lagi, tekanannya build up lagi. Nah, kita ambillah data ini, kemudian kita proses dengan well test software, kita plot log-lognya, terlihat beda sekali log-lognya. Jadi ini untuk sumber yang sama, tapi sebelum fracturing, log-log plotnya menunjukkan bentuk seperti ini, seperti huruf K atau seperti kappa. Ya. Tapi setelah fracturing, log-log profilnya itu ditunjukkan dengan sumber berwarna atau kurva berwarna merah. Ya. Nah, di sini sebagai evaluator, well test evaluator, kita udah tahu, oh before frac itu seperti ini, tapi after frac, pola seperti ini itu menunjukkan, yes, ini sumurnya berarti berhasil fracturing. Ya, kelihatan bentuk plotnya beda sekali ya. Ya, ini seperti dokter yang melihat mungkin orang yang punya penyakit ini dan orang yang sehat itu beda sekali. Misalnya mungkin orang yang merokok, dilihat paru-parunya, orang yang nggak pernah merokok dengan orang yang merokok 10 tahun, kalau dilihat gitu ya gambar paru-parunya, dokter akan dengan mudah tanpa mikir panjang, oh ini orang yang merokok itu yang kayak gini karena profil paru-parunya itu seperti ini visualnya. Nah, sama. Kalau kita bisa sebagai engineer melihat, oh berarti ini udah jelas. Sebelum frac berarti kondisi yang warna hijau, setelah frac dan frac berhasil, profil menjadi seperti warna merah. Nah, ini kita bisa evaluasi dengan well test. Nah, ada juga apa namanya time dependent skin juga, tapi kasus lain. Nah, kita bisa lihat di sini. Laju alirnya konstan di sekitar 500 ya, mungkin 500 di situ. Tapi kalau kita lihat profil tekanannya, kita lihat data aja gitu ya. Kok datanya turun ke bawah ya, kemudian kok membaik ya, naik ke atas terus gitu ya. Artinya awal-awal tekanannya drop besar, artinya sumur bekerja keras nih, reservoirnya bekerja keras gitu, diisap habis-habisan gitu si reservoirnya. Tapi kok seiring berjalannya waktu kok tekanannya seperti membaik lagi. Nah, di sini kita mengevaluasi kenapa ya. Kalau saya mengasumsikan skin faktornya konstan, model pasti itu akan mengikuti yang berwarna biru, yang hijau, sorry. Ya, tapi kok profil tekanannya itu terjun bebas ya, drawdown-nya besar, tapi kok semakin lama semakin membaik gitu, sampai lama-lama stabil di sini.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata changing skin factor. Ya, lama-kelamaan sumur makin bersih. Ya, awal mulanya sumurnya itu mampet, mungkin banyak kotoran, banyak debris, habis perforasi mungkin gitu ya. Banyak kotoran di sekitar perforasi lubang sumur. Tapi ketika kita produce, aliran dari reservoir kita itu akan menendang kotoran-kotoran itu naik ke atas. Makin lama lubang sumur makin bersih, ya sehingga skin faktornya juga turun. Kalau skin faktor turun, drawdown juga akan turun. Kalau drawdown turun, maka wellbore pressure atau PWF akan naik. Itulah yang terjadi di plot yang atas. Ya, jadi teman-teman harus lebih teliti ya. Skin factor itu tidak konstan. Skin factor itu can change continuously. Seperti itu. Dalam kasus ini skin factor tuh awalnya tinggi, sumurnya kotor, mungkin ketutupan debris, perforasi macam-macam. Tapi seiring berjalannya waktu, kita produce terus, kotoran-kotoran terangkat, skin factor turun.